Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Apakah suara kami terdengar, Bapak dan Ibu? Mohon izin. Terdengar, Pak. Terdengar jelas, Pak. Terdengar, Pak. Waalaikumsalam Terdengar, Pak, warahmatullahi terdengar. wabarakatuh. Terdengar, ya, Pak. jelas. Baik, mohon izin kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Pak Kadif, mohon izin kita mulai saja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat hadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan kami ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu, kepala sekolah ataupun yang mewakili pada rapat secara daring melalui virtual Zoom meeting perihal sosialisasi dan juga koordinasi persiapan program penguatan profesional kependidikan atau P3K Universitas Pendidikan Indonesia semester genap tahun akademik 2025-2026. Yang kami hormati Kepala Sekolah Mitra PPL P3K UPI ataupun yang mewakili yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Divisi Profesi Bidang Kependidikan telah hadir bersama kita semua. Selamat siang Pak Dr. Asep Suryana. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kadif. Yang kami hormati rekan-rekan dari Divisi Profesi Bidang Kependidikan dan juga rekan-rekan dari Divisi Profesi Bidang Keahlian serta Bapak dan Ibu, mungkin perwakilan guru Pamong yang juga turut hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai rapat virtual Zoom meeting pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, susunan acara rapat kita pada siang hari ini ada 3 sesi begitu. Sesi pertama akan disampaikan nanti oleh Kepala Divisi Profesi Bidang Kependidikan, Direktorat Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu sambutan dan arahan sekaligus juga pemaparan teknis terkait kegiatan program penguatan profesional kependidikan semester genap tahun akademik ke 2025 dan juga 2026. Kemudian sesi kedua nanti kita akan berdiskusi. Semoga tidak terlalu kompleks begitu ya, tidak terlalu banyak pertanyaan. Nanti akan kami share nomor kontak kami untuk diskusi lebih lanjut begitu. Kemudian sesi terakhir yaitu penutup. Baik, Bapak dan Ibu, acara pertama untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, kami mengundang Kepala Divisi Profesi Bidang Kependidikan dari Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia kepada Bapak Dr. Asep Suryana MPD. Kami persilahkan Bapak untuk memberikan sambutan, kemudian arahan dan juga sekaligus membuka dan juga pemaparan teknis terkait kegiatan P3K yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Kepada Bapak Dr. Asep Suryana kami persilahkan Pak Kadif, Mangga. Baik, terima kasih Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada kegiatan siang ini. Salam hormat dari pimpinan kami di Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih ini tentu kami haturkan setinggi-tingginya karena Bapak Ibu mewakili sekolah sebagai mitra kami untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi terutama dalam pembelajaran bagi mahasiswa kami. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Koordinator, Guru Pamong yang ada pada tingkat sekolah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, eh, serta mahasiswa sebagian juga yang ikut hadir dalam kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi sudah bisa hadir di sini.
Eh, Sebelum saya memulai untuk menyampaikan kegiatan terkait dengan praktek penguatan profesional kependidikan yang dulu dinamakan dengan PPL, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang sudah memulai hari ini dan juga yang memulainya esok hari. Semoga bulan ini menjadi bulan yang terbaik bagi kita semua, menjadi bulan yang Nanti penuh kalau dengan buat barokah evaluasi bagi kita kayak semua conference gitu ya. dan juga tidak mengurangi etos kerja kita di bulan Ramadan ini, bahkan mungkin lebih uh, tinggi lagi etos kerja kita untuk bisa mencerdaskan anak-anak kita, mencerdaskan bangsa ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa kegiatan kali ini kita akan melakukan koordinasi sebelum nanti kami menyampaikan form terkait dengan kesediaan sekolah Bapak Ibu pada semester ini untuk menerima mahasiswa kami. Jadi dimungkinkan bagi bagi kita bahwa pada pertemuan kali ini untuk bisa memetakan sekolah-sekolah Bapak Ibu yang menerima mahasiswa kami dari prodi yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, ataupun Bapak Ibu nanti ingin merelokasi gitu ya anak-anaknya karena terlalu banyak ataupun dengan alasan yang lain. Insya Allah pertemuan siang ini akan menjadi solusi untuk penempatan anak-anak kita di sekolah Bapak Ibu. Tentunya eh, sekolah Bapak Ibu menjadi pilihan dari program studi kami yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, bukan semata-mata kami dari eh, divisi profesi bidang kependidikan menetapkan, akan tetapi pilihan dari program studi. Artinya bahwa program studi antusias untuk menggunakan sekolah ibu sebagai tempat untuk mendidik anak kami. Ya, mudah-mudahan eh, bisa membantu sekolah dalam pembelajaran. Kami sangat berbahagia sekali. Kalaupun minimum mereka memperoleh kompetensi yang terbaik dari sekolah Bapak Ibu, terutama dalam bidang pembelajaran. Perlu saya sampaikan barangkali Bapak Ibu ya, untuk kegiatan eh, praktek di sekolah itu kami memiliki 3 jenis. Jadi mungkin nanti ke tempat Bapak Ibu akan ada sejumlah rombongan mahasiswa kami. Yang pertama eh, P3K kita sebut praktek profesional kependidikan, program penguatan profesional kependidikan P3K atau dulu disebut PPL, kemudian PPLSP dan sekarang dengan mandat berdampak menjadi P3K berdampak, praktek di sekolah dalam pembelajaran bagi mahasiswa DIK yang wajib untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki program yang mungkin juga datang ke sekolah Bapak Ibu, yaitu PPL PPG Bapak Ibu. Ya, PPL PPG. Dan yang ketiga, ada juga mahasiswa kami yang dari program studi DIK akan tetapi tidak mengajar di sekolah. Beberapa program studi diantaranya contohnya misalkan program studi Penmas, program studi BK, program studi Adven, program studi pendidikan khusus. Mereka datang ke sekolah akan tetapi tidak melakukan pembelajaran. Mungkin mereka aktif di manajemen, mungkin mereka aktif di ekstrakurikuler dan lain-lain. Jadi ada 3 program yang akan datang ke sekolah. Nah, sekolah ini dipilih untuk P3K, mungkin nanti ada yang beririsan juga dengan PPG, tapi mungkin juga ada yang konsentrasinya hanya di P3K dan program eh, sekolah non mengajar. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi terkait dengan kegiatan P3K ini. Mungkin sedikit saja, Pak Don, nanti akan lebih banyak melalui media sosial yang kita sampaikan ke sekolah, ataupun juga informasi melalui anak-anak, sehingga nanti tidak terputus informasinya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi program ini kita namakan Program Penguatan Profesional Kependidikan P3K. Mudah-mudahan tidak tertukar dengan yang di sekolah-sekolah memiliki guru yang P3K ataupun pendik yang P3K ya Bapak Ibu ya. Karena tadi juga ketika saya mengirimkan peserta kegiatan magang sekolah non mengajar ke SMA 1 Bandung,
itu ternyata ada salah tafsir tentang P3K. P3K itu bukan yang mengajar guru dengan status P3K, bukan, tapi program penguatan profesional kependidikan atau dinamakan dengan PPL, praktek pengalaman lapangan di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, program penguatan profesional kependidikan ini tentu bagi mahasiswa yang pertama mereka harus mengontrak 20 SKS atau 10 SKS ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan kalau 20 SKS mereka minta izin ke Bapak Ibu untuk melakukan bimbingan di kampus atau juga minta ke kampus untuk melakukan kegiatan di sekolah padahal tidak terjadi. Nah, mudah-mudahan hal ini tidak muncul gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menguatkan kepada peserta kegiatan P3K ini bahwa mereka betul-betul untuk melakukan kegiatan full di sekolah. Beda dengan PPG. Kalau PPG ada dengan menggunakan sistem 2-3 ya Bapak Ibu ya. Kalau PPG 2 hari di kampus, kemudian 3 hari di sekolah selama 6 bulan. Kalau ini mereka melakukan kegiatan praktek selama 6 bulan sampai dengan bulan Mei dan Juni itu mereka melakukan pengajaran. Jadi mereka tidak memiliki aktivitas lain selain mengikuti kegiatan P3K. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk keluar ataupun eh, minta izin ke kampus untuk bimbingan. Mereka full menggunakan 20 SKS atau minimum 10 SKS. Mereka ada di semester 5 sampai dengan semester 7 yang saya kira nanti berkesempatan untuk menulis skripsi, akan tetapi setelah kegiatan ini selesai. Jadi tidak ada alasan lagi. Nah, 20 SKS itu sudah kami siapkan mata kuliahnya, praktik mengajar. Jadi mereka nanti melakukan praktik mengajar ya Bapak Ibu selama 16 kali gitu ya, untuk mata pelajaran ataupun untuk guru kelas. Jadi mereka 16 kali wajib untuk menyelesaikan itu 16 kali dan pertemuan ke-16 nanti akan dijadikan untuk ujian mengajar mereka. Mudah-mudahan nanti dosen pembimbing akan hadir untuk bisa melihat mereka di kelas, untuk melihat mereka melakukan pembelajaran. Jadi pertemuan ke-16 kita pergunakan untuk ujian mengajar, Bapak Ibu, seperti itu. Pengembangan bahan ajar dan media pendidikan, praktik penilaian hasil belajar, praktik manajemen sekolah atau madrasah, pengembangan ekstrakurikuler. Jadi mereka juga harus terlibat, harus memahami secara penuh manajemen sekolah sebanyak 2 SKS dan pengembangan ekstrakurikuler sebanyak 2 SKS. Jadi mereka wajib mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun mungkin dalam pelibatannya ada yang beragam karena tidak semua sekarang, terutama di semester sekarang ini, ada hal-hal yang di dalam penilaian, Bapak Ibu melakukan penilaian hanya yang terjadi saja di sekolah. Kalau ada hal yang harus dikosongkan, nggak apa-apa. Misalkan penerimaan siswa baru, itu mereka tidak dilibatkan, jadi tidak usah diisi nilai. Yang jelas manajemen sekolah dari mulai yang sangat sederhana, gitu ya, dengan pengembangan ekstrakurikuler, mudah-mudahan mereka bisa terlibat. Ataupun Bapak Ibu, kalaupun mereka tidak dikonversi ke dalam 5 mata kuliah ini, mereka dikonversi ke mata kuliah program studinya. Jadi nanti perbedaannya di kami gitu ya. Kalau ke mata kuliah 5 ini mereka diberi status lulus dan tidak lulus gitu ya. Tapi kalau ke mata kuliah program studi mereka diberi nilai A, B, C, D. Tapi dalam prinsipnya penilaiannya akan sama. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali lagi sudah menerima dan akan menerima atau nanti ada relokasi. Eh, Mahasiswa kami sebanyak 2.535 yang mengikuti kegiatan P3K ini. Rencananya kita akan sebar di 358 sekolah yang ada di eh, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Sumedang, Purwakarta, Tasik, gitu ya, dan sekitarnya. Juga ada teman-teman anak-anak kita yang mengambil di luar Jawa Barat atau juga mengambil ke beberapa provinsi, gitu ya, diantaranya Sumatera dan Kalimantan. Jadi tersebar di 358 sekolah yang dipilih oleh program studi dan kami fasilitasi hari ini. Mudah-mudahan 358 ini bisa menerima semuanya. Ataupun kalau ada sedikit perbedaan dengan program studi, saya kira nanti kita bisa relokasi dengan baik. Rencananya kita akan menggunakan atau melibatkan sekitar 518 guru pamong di sekolah,
Bapak Ibu, guru pamong di sekolah untuk kegiatan P3K ini lebih sederhana dibandingkan dengan persyaratan untuk guru pamong PPG. Guru pamong PPG menghendaki persyaratan-persyaratan tertentu, akan tetapi untuk P3K ini kami cukup hanya minimum sekitar 2 sampai 5 tahun memiliki masa kerja, 2 tahun 5 tahun masa kerja, atau juga sudah memiliki sertifikasi pengajar. Ya, kalau sudah seperti itu boleh nanti menjadi pembimbing. Kalaupun hanya baru 2 tahun dan belum bersertifikat, tapi sudah kredibel oleh sekolah diberikan tanggung jawab untuk membimbing, saya kira akan kita SK-kan. Kemudian dosen pembimbing yang dari UPI kita akan rencanakan sebanyak 418. Mudah-mudahan bisa sangat ideal Bapak Ibu ya. 1 berbanding 5 ataupun maksimum 1 berbanding 10 gitu ya Bapak Ibu membimbing anak-anak didik kita di sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, timeline-nya kami memahami bahwa eh, tentu sampai saat ini kurikulum kita berbeda, terutama dari startingnya gitu ya. Jadi kami baru memulai, sementara Bapak Ibu sudah memulainya lebih dulu. Saya kira kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang sangat esensial dilakukan sekolah terkait dengan kurikulum di pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, terutama dalam menghadapi dan melaksanakan kegiatan Ramadan ini. Saya memperoleh informasi 3 hari ini sedang libur, kemudian nanti mereka masuk dan mengikuti kegiatan Ramadan dalam bentuk pesantren dan lain-lain sampai dengan 1 minggu sebelum Lebaran. Jadi saya kira nanti mahasiswa boleh dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan kemudian ketika ada pembelajaran mahasiswa dimungkinkan untuk efektif mengikuti kegiatan pembelajaran secara 16 pertemuan. Kita memulainya dari tanggal 12-30 Januari, Bapak Ibu. Ini adalah pegangan untuk mahasiswa yang nanti disesuaikan dengan sekolah tentunya. Jadi tidak apa program ini, timeline ini tidak untuk merubah program sekolah saya kira. Tapi ini menjadi pegangan mahasiswa untuk menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Karena kita tidak bisa memaksakan keadaan yang sudah fix di sekolah yang mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan 3 Februari, 5 Februari, kemudian sampai dengan 23 Februari kita melakukan kegiatan koordinasi dengan Bapak Ibu dan kemudian memberikan penguatan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan di 23 Februari sampai dengan 16 Juni mahasiswa dapat melaksanakan program P3K di sekolah. Gitu ya. Tentu silahkan sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah, sesuai dengan kegiatan yang ada di sekolah, sesuai dengan program yang ada di sekolah. Jadi kalau misalkan 3 minggu ini dipergunakan untuk penguatan di bulan Ramadan, saya kira mereka pun harus ikut di sana. Kalaupun mereka belum masuk ke kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita memetakan bahwa dari 23 Februari sampai 16 Juni ini ada kegiatan administratif dan ada kegiatan akademik. Kegiatan administratifnya tentu melekat pada guru pamong yang nanti secara lebih jauh kita akan berikan di sipp.upi.edu beberapa hal yang harus diisikan, terutama penilaian, profil dan penilaian. Jadi profil saya mengharapkan Bapak Ibu untuk mengisi profil Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Insya Allah data Bapak Ibu terjaga dengan baik oleh kami, gitu ya, sehingga data ini dijamin tidak menyebar kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu menggunakan sipp.upi.edu ini untuk melakukan penilaian. Jadi kami menyiapkan penilaian untuk guru pamong yaitu sebanyak 16 kali yang nanti dirata-ratakan ya Bapak Ibu dirata-ratakan kemudian memasukkan dan rata-rata itu tentu menjadi tanggung jawab menjadi hak Bapak Ibu dalam memberikan penilaian. Jadi berikan penilaian dengan objektif tentunya. Kenapa? Karena ketika anak-anak kita tidak melakukan kegiatan yang diperintahkan, yang ditugaskan oleh sekolah, tentu ini sudah menjadi bagian yang tidak bagus bagi anak-anak dan akhirnya menjadi pengurang bagi kegiatan mereka. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi dan anak-anak bisa menyelesaikan kegiatan P3K ini sampai dengan akhir dan melakukan 16 pertemuan pembelajaran di kelas.
Begitu Bapak Ibu ya, nanti kami siapkan pula buku dan lain-lain sebagai pedoman bagi anak-anak yang berkonsultasi dengan Bapak Ibu gitu ya. Baik dilakukan secara teknologi informasi yang melalui SIPP Edu, ataupun Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada anak-anak dengan menggunakan buku penilaian yang kami titipkan kepada mereka. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mungkin nanti Pak Doni scan ini, barcode ini disebarkan di grup juga Pak Don, di grup atau juga sekarang di bagian chatnya gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa dengan mudah memperoleh informasi timeline ini untuk bisa melihat aktivitas mahasiswa kami selama 6 bulan, 5 bulan efektif atau 4 bulan efektif di sekolah Bapak Ibu, gitu ya, apa yang mereka lakukan. Yang kemudian tentu banyak penyesuaian dengan program sekolah. Tanggal 16 Juni mudah-mudahan kegiatan sudah bisa selesai dilaksanakan. Sehingga biasanya 16 Juni itu termasuk juga penilaian dari guru pamong. Guru pamong. Nah, kalau misalkan kepala sekolah nanti mau terlibat di dalam kegiatan ini, kita siapkan di pertemuan 16 ya Pak Don ya. Pertemuan 16, ujian PPL yang dilakukan di sekolah untuk pertemuan ke-16 di kelas. Jadi mahasiswa mengajar, kepala sekolah, guru pamong ataupun dosen pembimbing hadir baik secara luring maupun daring sesuai dengan kesepakatan untuk melihat kinerja anak-anak kita dalam pembelajaran. Ujian akan kita lakukan 25 Mei sampai dengan 3 Juni ya, 3 Juni dan kemudian Bapak Ibu guru pamong di akun sipp.upi.edu melakukan penilaian ya, penilaian. Insya Allah hasil penilaian itu kita akan rekap dan kita akan cross check. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang masih belum, akan kita cross check untuk melakukan penilaian, gitu ya, atau belum melakukan ujian, kita cross check juga ke anak-anaknya dan juga kita cross check ke dosen. Jadi Bapak Ibu boleh masuk ke dalam scan ini untuk memperoleh informasi lebih lengkap. Dan kemudian nanti barangkali kita akan menggunakan grup ya Pak Dan ya. Mudah-mudahan kita menggunakan grup untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan perjalanan P3K anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, menindaklanjuti pertemuan waktu itu di UPI, kehadiran Bapak Gubernur kita, Pak KDM, maka untuk membantu sekolah kita titipkan anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka bisa membantu ekstrakurikuler yang terjadi di sekolah Bapak Ibu, juga termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa mendorong dan bisa memfasilitasi dan melakukan kegiatan di sekolah dalam bentuk penyuluhan stunting, ya, dalam bentuk penyuluhan stunting tentunya untuk sekolah-sekolah yang di sekitar wilayah sekolahnya anak-anaknya masih ada yang berpotensi dengan stunting atau juga ibu-ibu yang dengan ibu-ibu hamil yang dengan potensi stunting. Kemudian yang kedua yang jadi permasalahan Jawa Barat juga dititipkan tentang food waste. Mudah-mudahan di sekolah Bapak Ibu sudah mulai green, go green sehingga makanan itu dihabiskan oleh anak-anak, tidak tersisa. Kemudian juga penggunaan untuk plastik dan lain-lain semakin dikurangi dengan anak-anak membuat tumbler atau yang sejenisnya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada titipan juga tentang pendidikan anti korupsi, zona integritas. Mudah-mudahan anak-anak kami yang dari program studi tertentu, misalkan PKN dan lain-lain, bisa juga memberikan panduan kepada anak-anak tentang pendidikan anti korupsi. Dan yang keempat, yang penting sekali sekarang yang penuh dengan aktivitas yang mengerikan oleh anak-anak kita, Bapak Ibu, baik di sekolah maupun di luar sekolah, ataupun juga di rumah, yaitu tentang perundungan dan pelecehan seksual. Bukan main berita terakhir begitu gempar dengan hal-hal yang kurang bagus, kurang mengenakan, kurang beretika dengan anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan mahasiswa juga bisa masuk ke area ini yang dimungkinkan mungkin seminggu sekali ataupun sebulan sekali gitu dalam bentuk penyuluhan ataupun dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Karena perundungan dan pelecehan seksual bukan hanya terjadi di jalanan, bukan hanya terjadi di luar sekolah, tapi ternyata juga terjadi di sekolah. Nah, bagaimana caranya kami bisa berdampak gitu ya terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Kehadiran anak-anak kami, kehadiran Universitas Pendidikan di Indonesia
memberikan sesuatu yang walaupun sedikit barangkali edukatif, religius, dan ilmiah. Jadi religiusnya dibawa oleh anak-anak kami ke sekolah, edukatifnya juga dibawa oleh anak-anak kami ke sekolah, kemudian ilmiahnya pun tidak ditinggalkan oleh anak-anak kami di sekolah. Tidak muncul hanya ilmiahnya saja seperti itu, akan tetapi bisa memberikan dampak edukatif dan memberikan dampak religius yang memungkinkan pembangunan sekolah terlepas dari perundungan dan pelecehan seksual. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari baik bagi kami bahwa Bapak Ibu siap menerima anak-anak kami. Kemudian kalaupun ada relokasi dan lain-lain, kami sangat berterima kasih dengan informasinya. Tentu itu sangat memudahkan kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan tentunya sekali lagi kami me- apa, eh, mengharapkan Bapak Ibu guru PAMO untuk mengisi profil di scipp.upi.edu karena ini akan memudahkan kami untuk mendistribusikan hak dari Bapak Ibu sebagai pembimbing, hak kepala sekolah sebagai pimpinan unit sekolah, dan hak koordinator sebagai koordinator PPL P3K ini di sekolah. Terima kasih. Semoga hari pertama di bulan puasa ini atau besok yang akan memulai puasa menjadikan kebaikan bagi kita. Terima kasih, Pak Don. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih pada Kepala Divisi Profesi Bidang Kependidikan atau Probidik begitu yang dulunya lebih familiar dikenal dengan P2GJK. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Asep Sudana MPD atas pemaparannya terkait program P3K begitu ya, perluasan dari PPLSP. Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, Bapak dan Ibu, mohon izin kami informasikan terlebih dahulu bahwa di kolom chat box Zoom itu sudah kami share jadwal kegiatan P3K, kemudian sudah kami share juga PPT pematerian dari Pak Kadif, dan juga untuk pedoman P3K sebagai bahan diskusi kita begitu. Dan nanti akan di-share juga Bapak dan Ibu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Divisi, link kesediaan untuk menerima mahasiswa kami berada di sekolah gitu. Jadi nanti mohon Bapak dan Ibu kepala sekolah ataupun yang mewakili yang hadir pada siang hari ini, kami mohon untuk mengisi link kesediaan, rentang waktu kesediaan Bapak Ibu menerima praktikan mahasiswa UPI di sekolah begitu. Adapun untuk waktu penerimaannya di antara rentang waktu tanggal 23 sampai 27 Maret begitu ya, atau disesuaikan dengan jadwal di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing kapan siapnya untuk menerima praktikan mahasiswa UPI di sekolah. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Mohon izin dibuka terlebih dahulu mungkin ya mute mikrofonnya, atau boleh Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu untuk sesi diskusi ini. Kami silakan. Pak Ibu, Bangga. Ya boleh raise hand atau boleh langsung juga silakan. Ya ada dari Bu Indriani ya. Silakan Bu Indriani. Ya, Bangga Ibu. terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak. Halo, Ya silakan Ibu. izin bertanya Suaranya Pak. agak kecil Ibu ya. Ya silakan Bu. Ya, izin bertanya Pak. Di sekolah kami mungkin akan ada 7 mahasiswa, ada 21 mahasiswa yang akan ke sekolah kami. Satu mata pelajaran itu antara lain BK dan P dan informatika itu masing-masing 7 orang mahasiswa. Nah, kami ingin bertanya apakah guru pamongnya itu cukup satu saja Pak untuk 7 mahasiswa tersebut atau boleh lebih dari satu? Terima kasih. Ya baik. Terima kasih Bu Indriani. Mohon maaf dari sekolah mana Ibu? Saya dari SMP Negeri 1 Cimahi Pak. SMP Negeri 1 Cimahi ya Bu ya. Ya siap. Kami tampung dulu ya Bu ya. Nanti Ya, dijawab mungkin oleh Pak Kadif. siap Pak. Siap. Terima SMP 1 Cimahi siap. Terima kasih Bu.
Baik, selanjutnya ada dari Bu Rina dari SMP 12 Bandung. Mangga, Ibu Rina. Ya, terima kasih Pak Deni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jelas ya Pak, Jelas Ibu, mangga. menyimak ya. Ya. Terima kasih Pak Doni. Menyimak dari penjelasan tadi, mohon maaf barangkali ada yang terlewat karena kebetulan sedang ada kegiatan juga. Eh, Tadi saya menyimak untuk P3K yang sekarang itu ada ujian di pertemuan 16 ya Pak ya. Nah, di sekitar akhir Mei sampai dengan awal Juni kalau tidak salah. Nah, terkait dengan agendanya Pak, yang pertama mungkin di beberapa mata pelajaran untuk 16 pertemuan itu kemungkinan eh, kecil, kemungkinan tercapai Pak, kecuali jumlah kelasnya di eh, perbanyak gitu Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk waktu ujian kalau di eh, pertemuan ke-16 itu, karena memang betul Pak, di agenda kan mulai masuk itu di minggu depan ya, masuk ke sekolah serah terima. Itu kan tidak langsung ke kelas Pak, mungkin observasi dulu gitu ya. Sehingga di semester ini jadwal kami di sekolah memang cukup padat. Efektif itu hanya sekitar 5 minggu Pak untuk kelas 7 dan 8. Karena nanti setelah libur Idul Fitri baru masuk 1 minggu, anak-anak sudah libur lagi karena kelas 9-nya TKA. Kemudian di Mei minggu kedua atau ketiga juga ada ujian sekolah kelas 9, kelas 7 dan 8-nya sudah libur kembali. Jadi efektifnya mungkin hanya sekitar 6 minggu Pak kalau saya hitung di kalender pendidikan di sekolah kami. Seperti itu saja Pak Doni, hatur nuhun. Siap, Pastor Nuhun, Bu Rina dari SMP 12 Bandung. Kemudian dari Ibu Farida, kita tampung tiga dulu ya Bapak Ibu. Baik, Bu Farida, silakan Ibu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya dari TKA Salam. Ingin bertanya, kebetulan di TKA Salam itu kami menerima 7 mahasiswa dari UPI yang berbeda. Dari satu UPI yang tiga dari UPI Serang, 4 itu dari UPI Bandung. Nah, itu apakah bagaimana nanti teknis ke depannya, apakah akan sama atau ada perbedaan terkait dengan eh, dua tempat UPI tersebut? Begitu saja, Pak. Ketujuhnya udah kami terima, namun nanti ke depannya akan seperti apa? Mohon penjelasannya karena dari yang berbeda seperti itu. Mungkin itu Ya. saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farida dari TKA Salam ya. Baik, mohon izin kami rangkum dulu. Ada tiga pertanyaan Pak Kadif. Yang pertama dari Ibu Indriani, SMP 1 Cimahi. Beliau menanyakan tentang terkait rasio guru pamong untuk membimbing mahasiswa Pak. Untuk rasionya berapa gitu. Kemudian yang kedua ada dari Ibu Rina, SMPN 12 Bandung terkait ujian P3K. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu efektifnya hanya 6 minggu di kelas 7 dan 8. Itu bagaimana, apakah jumlah kelas diperbanyak? Mohon solusinya begitu. Kemudian yang ketiga Ibu Farida dari TKA Salam, yang mahasiswa yang melaksanakan praktik P3K di TKA Salam ada dari kampus Serang dan juga kampus Bumi Siliwangi begitu Pak. Itu apakah sama timelinenya atau berbeda begitu? Maka Pak Kadif. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Eh, Terkait dengan pertanyaan pertama dari SMP 1 Cimahi, Bu Indriani, eh, saya kira idealnya memang di 1 berbanding 5 ya Bu ya. Tapi kita juga harus memperhatikan keadilan, mungkin seperti itu ya. Nanti kita serahkan aja ke kepala sekolahnya atau ke koordinatornya. Jadi kalau
minim untuk guru pembimbing boleh aja gitu, bahwa 1/7 itu boleh untuk satu orang gitu ya Bapak Ibu. Atau juga mungkin eh, akan lebih ideal lagi menurut pandangan Bapak Ibu 1/3 juga boleh, silahkan maka gitu ya Bu ya. Itu bisa diatur oleh sekolah dan menjadi hak sekolah untuk menentukan siapa saja pembimbing guru pamongnya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, SMP 12 Bandung, terima kasih. Memang betul. Eh, Kalau kelas paralel memungkinkan, saya kira tidak jadi masalah, mangga Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau kelas paralel tidak memungkinkan, judgement akhir ada di Bapak Ibu saya kira ya, bahwa 16 pertemuan bisa dicapai, mereka bisa melakukan kegiatan ujian, atau dengan 5 sampai 6 minggu efektif yang memungkinkan hanya 12 sampai dengan 14, saya kira secara akademik kami memiliki persentase yang sama dengan 5 sampai 6 minggu itu. Mungkin di minimumnya di 70% Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan nilai 70%, saya kira itu mereka sudah lulus. Hanya memang lulusnya di batas minimum seperti itu. Jadi kalau 5 sampai 6 minggu yang mungkin 4, berarti 5 kalau sehari aja 2, 3, 4, ada 12 sampai 14 pertemuan, nggak jadi masalah Bapak Ibu saya kira. Jadi mereka masih di 70 sampai dengan 80%. Seperti itu barangkali ya Bu ya. Jadi kami kembalikan ke Ibu untuk melakukan ujian. Nanti pelaksanaan ujian ketika mereka sudah sampai 16 pertemuan sebelum waktu itu pun nggak jadi masalah. Jadi kami sangat bergantung kepada sekolah. Ketika sekolah sudah menginstruksikan ujian, saya kira nanti kami akan berkoordinasi dengan dosen pembimbing untuk menugaskan dosen pembimbing di pertemuan tersebut untuk hadir di sekolah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, tidak ada perbedaan selama itu universitas kami. Jadi Cibiru, Tasikmalaya, Serang, kemudian eh, Sumedang dan Purwakarta. Nah, Serang kebetulan sekarang sedang menugaskan bukan hanya di wilayah Serang, tapi mereka ingin merasakan ke wilayah-wilayah lain. Termasuk Serang sedang menugaskan juga ke SLN yang ada di luar negeri, Bapak Ibu ya. Jadi ke sekolah-sekolah yang ada di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, kemudian di Thailand, di Filipina, dan di Jepang. Mereka pun menugaskan ke sana. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan ya, Ibu Farida dari PK Salam. Jadi mereka datang dari kegiatan yang sama P3K. Barangkali itu Padan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadif. Ini juga ada yang bertanya di kolom chat box begitu ya. Apakah boleh berakhirnya di 20 Juni? Mungkin boleh ya Pak Kadif ya, menyesuaikan dengan di sekolah jadi Boleh, dibuka boleh, begitu ya. boleh. Mangga, Ya, silakan. baik. Terima kasih Pak Kadif. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Silahkan. Ya, baik Ibu Rina dari SMK Negeri 3 Bandung. Mangga Ibu, Bu Rina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk SMK 3 Bandung itu akan kedatangan mahasiswa untuk pendidikan bahasa Perancis sebanyak 6 orang. Nah, hanya kami itu untuk bahasa Perancis ada di kelas 12 dan kebetulan untuk kelas 12 itu akan ujian sekolah pada tanggal 2 sampai 6 Maret ini, Pak. Jadi gimana ya, Pak ya? Kalau di kelas rendahnya ada, Bu? Tidak ada, Bapak. Hmm, Hanya kelas 12 aja. mereka tidak ada pembelajaran lagi ya? Iya, betul. Ali tanah. Mungkin barangkali nanti bisa kita diskusikan lagi ya Bu ya, apakah memungkinkan ada pembelajaran atau tidak memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan di kelas 12 kan nanti tidak bisa diturunkan di kelas bawah ya Bu ya, karena tidak ada pelajarannya di kelas bawah. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Rina. Baik. Selanjutnya Ibu Friska. Silahkan Ibu, dari sekolah mana Bu Friska? Perkenalkan, saya Friska dari TKII Al-Abidin Solo. Ya, Jadi, untuk program P3K ini, kami menerima satu mahasiswa dari UPI
Tadi setelah mengikuti pemaparan, di sini ada penyampaian bahwa ada program tambahan ya. Tadi ada stunting, food waste, pendidikan anti korupsi itu. Nah, itu apakah yang mau saya tanyakan terkait hal ini, apakah ini wajib? Kemudian apakah ini masuk ke SKS atau jam mengajar atau diadakan terpisah? Kemudian skala pelaksanaannya kalau dalam satu kelas saja atau harus satu level gitu. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Priska. Itu tambahan bagi peserta P3K. Ketika kegiatan itu ada di sekolah Bu Priska, saya kira memungkinkan mereka untuk melakukan itu. Hanya itu di luar 16 pertemuan tadi. Kalau full mereka 16, ditambah dengan itu sangat baik saya kira. Mungkin tidak harus selalu full time dalam kerangka 1 tahun akademik di sekolah gitu ya. Mereka mungkin bisa 1 kali, 2 kali, bahkan levelnya mungkin juga di level kelas mereka memberikan penyuluhan atau bimbingan atau berdiskusi dengan anak-anak yang ada di sekolah Bapak Ibu. Seperti itu barangkali Bu Priska. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, makasih Pak Kadif. Kemudian ada Bu Ariati. Halo, Silakan Ibu. halo, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Mana dengan Bu? saya dengan Miss Ari dari Temasek Independent School Bandung. Izin bertanya mengenai kehadiran. Tadi kan dibilangnya 16 kali pertemuan lalu ujian gitu. Nah, itu kan mereka tuh akan dimulai di bulan Februari. Jadi itu hanya 16 pertemuan saja kah atau mereka akan stay sampai dengan Juni gitu. Lalu kehadirannya dalam seminggu itu harus setiap hari atau hanya seminggu berapa kali? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dari Temasek Bu Ariyanti. Jadi 16 itu adalah pembelajaran di kelas ya Bu ya, pembelajaran di kelas. Saya kira kehadiran tidak ada istilah mereka tidak hadir di sekolah. Mungkin Ibu bisa menugaskan mereka seperti guru yang melakukan kegiatan di sekolah dari Senin sampai Jumat atau dari Senin sampai Sabtu. Hanya pembelajarannya aja bahwa mereka berkewajiban untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas sebanyak 16 pertemuan seperti itu. Dan di pertemuan ke-16 kalau mereka bisa mencapai 16 atau di pertemuan ke-70 sampai 80% mereka boleh mengikuti ujian yang nanti akan kami libatkan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Termasuk juga kalau kepala sekolah berkehendak untuk ikuti dalam kelas, saya kira sangat baik untuk melihat perkembangan peserta didik kami. Seperti itu barangkali Bu Ariyanti, jadi 16 itu adalah eh, pertemuan di kelas saya kira. Jadi tadi kalau kelasnya ada kelas paralel, saya kira mereka bisa lebih cepat. Tapi tentu manajemen sekolah dan ekstrakurikuler mereka harus mengikuti kegiatan. Terima kasih. Oke, maaf Pak, saya ingin bertanya lagi. Jadi setelah 16 pertemuan itu mereka sudah selesaikah atau mereka lanjut sampai dengan Juni menurut timeline yang tadi Pak? Nah, kalau mereka selesai 16, mudah-mudahan selesai 16-nya adalah di bulan Juni gitu ya. Tapi kalau 16-nya sudah selesai di awal, mereka di penilaian kan penilaian akhir itu bukan hanya dari mengajar aja, karena penilaian akhir juga ada dari manajemen sekolah dan penilaian akhir juga ada dari ekstrakurikuler. Jadi ada kewajiban mereka untuk menyelesaikan manajemen sekolah dan ekstrakurikulernya. Jadi mereka harus sampai akhir. Seperti itu. Tapi kalau misalkan oleh sekolah dipandang bahwa mereka sudah melakukan kegiatan ekstrakurikuler dengan baik, manajemen sekolah dengan baik, kemudian 16 pertemuan mereka sudah melakukannya dan ujian, kami meminta ke anak-anak untuk meminta izin ke sekolah untuk melakukan penarikan. Tapi kalau sekolah belum mengizinkan, kami tidak akan melakukan penarikan. Seperti itu, Bu. Oh, baik Pak, terima kasih mengerti. Sekarang untuk jam kehadirannya apakah mengikuti kebijakan sekolah atau UPI ada kebijakan sendiri Pak? Kalau mengikuti sekolah. Oh, oke, baik. Nah, gitu. Terima kasih Ya. Pak. Baik, dua pertanyaan terakhir mungkin ya Bapak Ibu. Dua pertanyaan terakhir dari Ibu Neneng Setiawati. Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin off cam ya Pak, karena sedang ada kegiatan lain. Izin pertanyaannya Pak, untuk 16 kali pertemuan itu, satu pertemuannya berapa jam? Karena di jadwal untuk di sekolah kami itu kadang ada yang satu pertemuan itu sampai 5 sampai 8 jam. Nah, apakah ada ketentuannya satu kali pertemuan itu berapa jam gitu Pak? Itu saja mungkin Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik langsung aja Bu Nining menyesuaikan dengan program sekolah saya kira. Kami tidak membatasinya karena
SKS kita berbeda. Saya kira SKS-nya adalah SKS sekolah gitu aja. Oh ya, Gitu, baik Pak. satu. Terima Ya, kasih siap. Pak. Baik, kemudian Bu Teti Sunarwiati ya. Ya, silakan Bu Teti, mangga. Sebentar ya. Ya, mangga Ibu. Mohon izin Pak. Eh, saya ingin bertanya Pak. Dari 16 pertemuan itu kan ada mahasiswa disuruh bikin RPM ya atau RPP kalau dulu ya. Nah, bolehkah dari ke-16 RPP itu ada salah satunya ditulis tangan? Itu aja. Halo? Ya, boleh saya kira Bu, mangga silahkan gitu ya. Bahkan kalau Ibu ingin mengetes bagus tulisan anak-anak kami, sekarang yang sudah mulai terbiasa dengan komputer, boleh Bu, saya kira. Ya, gitu silahkan. Gitu ya. Terima kasih ya Pak. Ya, mangga. Baik. Selanjutnya dua lagi ya Bapak Ibu ya. Ibu Devi Wira, mangga silakan. Ya, halo selamat siang. Saya Devi dari Starland. Untuk Ya. memperjelas aja Pak, kalau misalnya kan itu kan mereka 16 kali pertemuan ya Pak ya. Sampai perkiraan itu di Juni tanggal 20. Kalau misalnya sampai tanggal 20 Juni dan mereka sudah lebih dari 16 pertemuan, tapi boleh nggak? Jadi maksudnya gini, udah lebih dari 16 pertemuan, tapi tetap kita mereka akan ada di sekolah kita sampai tanggal 20 Juni aja, pokoknya maksimumnya gitu. Oke nggak? Boleh, boleh Bu. Saya kira kan mereka juga ada ekstrakurikuler, ada kegiatan manajemen sekolah. Mereka dilibatkan juga di sana. Saya kira seperti itu. Oke, betul. Oke. Jadi nggak masalah ya Pak ya, kalau misalnya Ya. memang ibaratnya udah melebihi kuota 16 kali, tapi Ya. Ternyata kita masih maksudnya mau memberikan kesempatan sama Ya. anak-anak untuk tetap ada di sekolah kita sampai per 20 Juni aja, cut Betul, off date-nya betul. gitu ya. Ya. 16 kali bukan 16 hari seperti itu. Iya, 16 kali ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Thank you ya, terima kasih. Sama-sama Bu. Baik, selanjutnya dari SMA 3 Cimahi, Pak Tatang Swendar, mangga Bapak. Baik, terima kasih Pak Doni, Pak Asep. Saya mau bertanya nih tentang penyerahan mahasiswa itu untuk ke sekolah kami udah fix tanggal 23 Pak atau tanggal berapa? Saya kira sangat bergantung Pak Tatang siapnya kapan gitu Pak. 23 juga boleh Pak, langsung. Boleh. Siap. Mantap. Jadi nanti anak-anak akan kami titipi surat untuk Ya. kesediaan sekolah gitu. Siap Pak. Siap. Ya, terima Mantap. kasih Pak Asep. Sip. Makasih Pak Tatang. Siap, terima kasih Pak Tatang dari SMA 3 Cimahi. Kemudian terakhir ya Bapak Ibu. Dari Ibu Neng Rohani, silakan Ibu Neng, mangga. Baik, terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, untuk penilaian mahasiswa P3K itu kan tahun kemarin saya nanya-nanya ke sekolah lain gitu, kan di SD ya. Nah, untuk penilaiannya kan kalau diaplikasi oleh guru pamong. Nah, dalam pelaksanaannya di lapangan, kalau misalnya mahasiswa tersebut ngajarnya di kelas 1, apakah harus oleh guru pamongnya atau boleh oleh guru kelas 1-nya gitu? Atau di setiap kelas pun harus oleh guru pamong? Itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Neng. Karena yang masuk ke dalam profil kami adalah guru pamongnya, tentu nanti yang mengisikan penilaian itu adalah guru pamongnya, seperti itu. Sekalipun dia berada di kelas yang berbeda. Karena nanti kalau kelas yang berbeda nggak tahu password untuk masuk ke sipp.upn. Hanya guru pamong dan dosen pembimbing yang tahu. Seperti itu Bu. Oh, jadi setiap penilaian yang 16 kali pertemuan itu menilainya langsung di aplikasi gitu ya Pak maksudnya? Penilaiannya di buku harian
nanti rata-ratanya dimasukkan ke aplikasi seperti itu. Oh, iya. Baik, Siap. terima kasih Pak atas penjelasannya. Siap. Baik, Bapak Ibu cukup sepertinya ya. Pak Kadif mohon info juga ini ada Pak Iik juga hadir di sini dari Kampus Serang. Assalamualaikum Pak Iik. Siap, siap, mantap. Kampus Serang melesat. Terima kasih Pak I. Siap, baik. Sepertinya cukup ya Bapak Ibu. Pak Kadif izin ini ada yang bertanya di kolom chat Zoom juga. Bu Nida dari TK Lab School ya. Tetangga ini mah ya, Bu Nida. Pak Kadif ada pertanyaan, mohon izin bertanya untuk ujian P3K apakah ada format khusus untuk form penilaiannya begitu? Kita siapkan dua jenis form ya, Pak Don ya. Form yang biasa, kemudian form yang sudah disesuaikan dengan deep learning ya, Pak Don ya. Jadi ada Iya. dua form penilaian yang kita siapkan. Terima kasih. Baik. Kemudian operator barangkali nanti bisa dijelaskan atau disampaikan bahwa operator sekarang sudah dimintakan lebih jauh kepada guru pamong saja ya, Pak Don ya. Iya, Supaya karena ada lebih penyesuaian efektif itu. gitu ya. Oke, Ya, ada penyesuaian yang kita lakukan. karena Terima ada kasih. penyesuaian. Yap. Baik, Bapak Ibu sepertinya cukup ya nanti untuk pengisian profil untuk guru pamong sepertinya ada akun khusus begitu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau ingin berdiskusi dengan kami lebih lanjut di PPT yang kami share itu ada nomor kontak person Ibu Dwi. Nanti Ibu Dwi akan dengan senang hati membalas chat dari Bapak Ibu semua. Begitu silakan kalau ada pertanyaan. Pak Ibu mangga boleh ke Ibu Dwi ya yang ada di PPT yang di-share begitu. Baik, atau boleh ke saya juga ya Bapak Ibu mangga. Ada di PPT yang terakhir juga. Siap. Baik Bapak Ibu cukup sepertinya ya Pak Kadif izin cukup. Ada yang ingin disampaikan Pak Kadif? Closing Ya, statement mungkin? cakep. Barangkali Pak Don, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas penerimaannya. Dan besok kita akan bertemu di PPG ya Bapak Ibu, yang sekolahnya dipergunakan untuk PPG juga. Ya. Bapak Ibu, Wakil Dekan, Dekan, Guru dosen pembimbing yang hadir pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan yang mewakili serta guru pamong, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadif. Terima kasih juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah serta perwakilan yang hadir, pihak sekolah yang hadir pada siang hari ini, serta Bapak Ibu mungkin ada dosen pembimbing juga yang hadir dan juga perwakilan guru pamong ataupun dari UPI kampus daerah yang juga turut hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah seluruh agenda pertemuan kita tentang koordinasi dan juga sosialisasi PPL P3K UPI semester genap tahun akademik 2025 dan 2026 ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah kami mewakili Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya Divisi Profesi Bidang Kependidikan, Direktorat Pendidikan, Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, serta untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, berkenan untuk menerima mahasiswa PPL P3K kami untuk menimba ilmu dan juga pengalaman nyata di sekolah Bapak dan Ibu semua. Kami menyadari bahwa teori di kampus perlu disempurnakan dengan praktek PPL di lapangan. Oleh karena itu kami memohon bimbingan dan juga arahan untuk yang membangun dari Bapak Ibu semua kepada mahasiswa kami selama berkegiatan PPL P3K ini. Semoga kolaborasi antara UPI dan juga pihak sekolah dapat terus terjalin dan demi kemajuan pendidikan Indonesia. Dengan ini rapat koordinasi PPL kami tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Ya tuh Kak.